Hai semua, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Memangnya sepenting apa sih bahasa Indonesia itu? Dan apa yang akan terjadi kalau orang-orang tidak menghiraukan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Halo Rek, kenal no, jenengku Alda. Halo, jenengku Fania. Awakmu asalnya di Pan? Aku asal Surabaya, awakmu asal di. Aku Surabaya sisan. Arek-arek liyane asal di ae iki. Hai Aisyah, kumaha damang? Hai Audi, alhamdulillah saya kayak naon ieu teh. Abi teh bade naroskeun tos ngerjakeun tugas bahasa Indonesia teh acan. Saajan kumaha nya. Hayu atuh urang kerjakeun bebarengan sareng rarencangan sadayana. Ayo lah, kurang panggilnya rancangan anak. Woi Den, kau lagi bikin apa nih sekarang? Kau kayak sibuk apa ya? Saya lagi bikin tugas lah. Kau suseles kah? Tugas yang mana lagi nih? Saya sudah terlalu banyak tugas, jadi saya sampai lupa. Tugas mana lagi yang aku maksud? Tugas makalah kemarin tuh. Besok deadline-nya baru. Jangan bilang kau lupa. Besok ada deadline-nya. Saya kira masih 3 hari lagi. Aduh, bagaimana nih? Saya aja belum bikin apa-apa. Makanya kalau baca tuh yang teliti. Kau bikin sekarang saja cepat. Ya juga ya, daripada saya harus begadang lagi, saya terlalu mau lah. Makasih ya. Siap kakak, sama-sama. Ngamangan kok Mira? Raf, malah hian au. Kata mangan. Olo, malah hian au. Jo ini pada ngomongin apaan sih? Ai gak terlalu ngerti deh. Yo ngerti gak sih Tita? Sumpah ya, literally aku tuh bener-bener gak ngerti banget. Kalian tuh ngomong apa sih? Nggak tahu, gue juga nggak tahu ini pada ngomongin apaan. Emang sih kedengarannya kayak familiar gitu, cuman Ai masih gak ngerti. Menurut you mendingan kita semua tuh pakainya bahasa Indonesia aja gak sih? Ya kayaknya biar pada paham gitu. Kayaknya mereka juga pada nggak paham deh ini pada ngomongin apa. I agree. Dari zaman dulu sekali, Indonesia merupakan negara yang dikenal akan kekayaan budaya dan suku bangsanya. Memiliki ribuan tarian, makanan, budaya, serta bahasa yang berbeda merupakan suatu keunggulan tersendiri bagi NKRI. Namun dewasa ini, seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai daerah sudah semakin terhubung oleh teknologi. Sudah tidak jarang lagi kita melihat percakapan antara orang-orang dari asal daerah dan suku yang berbeda. Mobilisasi antar kota dan pulau juga sudah bukan hal yang asing. Di saat seperti inilah, genting dan pentingnya kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pemersatu bangsa semakin terlihat. Tanpa adanya bahasa Indonesia, akan sulit bagi warga Indonesia untuk menjalin hubungan satu sama lain dan mengembangkan potensinya masing-masing. Pada dasarnya, bahasa Indonesia memiliki beragam fungsi dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Seperti yang kita bahas tadi, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa, lalu ada juga bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional, yaitu sebagai kesadaran diri akan kuatnya bahasa Indonesia yang bahkan mampu menjadikan beragam suku dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda menjadi satu. Ada juga bahasa Indonesia sebagai lambang identitas negara. Bahasa Indonesia menjadi ciri khas di mana ia berfungsi sebagai benang merah yang menyambungkan seluruh warga NKRI yang heterogen. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat penghubung atau komunikasi antar daerah.
Secara garis besar, fungsi ini memang tidak jauh berbeda dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia di fungsi ini dapat disebut sebagai lingua franca atau bahasa yang menjadi alat memungkinkannya terjadi komunikasi antar budaya dan daerah. Contoh implementasi fungsi-fungsi tersebut dapat kita temukan di sepanjang sejarah Indonesia, seperti yang dapat kita lihat di video berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dalam video proklamasi tadi, kita bisa melihat bagaimana dengan digunakannya bahasa Indonesia, seluruh pemuda-pemudi Indonesia dari berbagai pelosok daerah dapat mengerti pesan yang disampaikan dan disatukan oleh kejadian bersejarah tersebut. Cukup di sini penjelasan dari kami mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pemersatu bangsa. Atas waktu dan perhatiannya, kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih.